Para saudara sekalian, pada malam hari ini kita telah merayakan Hari Raya Kamis Putih, awal dari Hari Suci yang kita kenal dalam tradisi Gereja Katolik. Pada kesempatan ini saya coba merenungkan atau menyampaikan sebuah renungan yang berkisar tentang Kamis Putih. Tidak seperti biasanya, Bapak Ibu saudara dan saudara terkasih, kita merayakan perayaan Ekaristi di dalam gereja masing-masing. Umat biasanya berbondong-bondong datang ke gereja di malam hari yang seperti ini untuk merayakan hari Kamis Putih itu sendiri. Biasanya juga kita merayakan dengan penuh khidmat, penuh meriah, dan juga di beberapa tempat kadang juga kita di malam hari ini ada satu bagian penting dari perayaan Kamis Putih adalah teguran, di mana kita bersama-sama untuk berjaga bersama dengan Tuhan Yesus dan para muridnya tatkala dia sedang berada di dalam saat-saat terakhir masa hidupnya. Mari kita mendengarkan bersama renungan. Saya mengawalinya dengan Mazmur tanggapan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara soal makan dan minum, pasti semua orang mau untuk makan dan minum. Makan dan minum merupakan satu kebutuhan mendasar atau urgent dalam kehidupan kita manusia. Gara-gara makan, orang bisa bertengkar. Dan gara-gara makan pula, orang bisa mati karena keracunan. Mengapa demikian? Karena zaman sekarang orang makan bukan untuk hidup, tetapi malah terbalik. Hidup hanya untuk makan. Dalam kebudayaan kita masing-masing, makan merupakan salah satu sarana yang dipakai untuk mengumpulkan banyak orang. Entah itu dalam pesta perpisahan, entah itu dalam perayaan syukur ulang tahun, atau juga dalam perayaan arwah. Apalagi dalam kebudayaan kita juga kadang-kadang makan ini juga merupakan satu sarana untuk mengumpulkan, untuk mempersatukan kita yang tercerai-berai. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku terkasih, dalam kebudayaan Yahudi, tradisi ini pun sangat kental. Dan Yesus berasal dari budaya itu. Yesus pun menggunakan tradisi ini untuk mengumpulkan para muridnya tatkala dia menjelang akhir hidupnya. Dan dalam peristiwa ini, Yesus mau menyampaikan satu pesan penting yang harus dibuat oleh para muridnya. Karena itu, dalam perayaan perjamuan terakhir Yesus itu, ketika setelah dia mengangkat roti dan anggur, dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terima dan minum, makanlah,
inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting dalam perayaan Kamis Putih. Yang paling pertama adalah perjamuan terakhir Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah tanda cinta kasih Allah, perjamuan cinta kasih Allah yang dalam dan melalui Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya, menerima tanggung jawab, menerima tugas bahwa dia harus mati untuk menyelamatkan kita semua. Meskipun sebagai manusia, Yesus merasa bahwa itu sangat berat. Maka itu ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus menyerukan satu hal penting adalah, Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Itu artinya bahwa saat dimana Yesus mengalami ketakutan, mengalami satu cobaan yang begitu besar, mengalami satu tantangan, bergejolak batin yang sungguh luar biasa. Tetapi Yesus sadar bahwa semuanya ini adalah kehendak Dia yang telah mengutusnya, yakni Allah Bapa sendiri. Karena itu Yesus mengatakan bahwa bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menyampaikan bahwa inilah tubuhku dan inilah darahku, itu merupakan satu perkataan yang kontroversial di antara para murid dan kita semua. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin roti itu adalah tubuh Yesus sendiri dan anggur itu merupakan darahnya? Inilah yang seringkali menjadi kontroversi bagi kita semua. Apalagi pada bacaan yang lain dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada banyak orang, bahkan murid-muridnya, bahwa tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Selanjutnya dikatakan juga bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang sangat kontroversi. Tetapi selanjutnya dikatakan bahwa roti itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia. Ibu, saudara dan saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas bahwa roti dan daging atau darah yang adalah anggur itu secara simbolik Tuhan mau menyampaikan bahwa roti atau daging itu adalah Yesus sendiri. Anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang merupakan darahnya. Yesus sendiri yang memberikan dirinya untuk keselamatan kita semua umat manusia. Makan dan minum secara simbolik dikatakan bahwa ketika kita makan tubuh dan minum darah Kristus, maka kita akan menerima Yesus sebagai sumber hidup yang memberikan daya kekuatan bagi kita manusia.
Artinya bahwa ketika kita menerima Yesus, menerima ajarannya, mengikuti teladannya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan kekal, yakni keselamatan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian terakhir dari perjamuan ini, satu pesan penting yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Artinya bahwa Ekaristi yang kita rayakan pada malam hari ini merupakan momen bagi kita untuk berkumpul bersama, merenungkan dan mengenangkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia. Karena itu, Ekaristi merupakan kenangan akan Yesus, akan cintanya yang begitu besar kepada kita. Yesus tidak memberikan bunga atau tidak memberikan sesuatu yang lain, tetapi Yesus memberikan roti dan anggur sebagai simbol akan pemberian dirinya. Pemberian diri Yesus itu dinyatakan di dalam roti dan anggur tadi, dan dia buktikan juga dalam bentuk tindakan konkret, yakni membasuh kaki para murid. Pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini merupakan satu tradisi yang merupakan hal baru, ya. Artinya bahwa seorang raja, seorang pemimpin tidak mungkin membasuh kaki anggota-anggotanya, atau seorang raja membasuh kaki ajudannya. Tetapi hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia rela menanggalkan jubah kebesarannya, meninggalkan takhta singgasananya, turun dan membasuh kaki para muridnya. Itu merupakan satu tanda kerendahan diri Allah, kerendahan diri Tuhan Yesus yang turun serendah-rendah mungkin menyatu dengan kita umat manusia yang adalah orang berdosa ini. Karena itu Yesus menyampaikan bahwa kalau aku guru dan Tuhan turun membasuh kakimu, maka kalian lakukan itu juga kepada orang lain. Kalian saling membasuh kaki, saling memberi, saling menerima, saling membantu. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, cinta kasih. Karena itu perayaan Ekaristi merupakan satu kenangan akan cinta kasih. Cinta kasih Allah yang sungguh luar biasa, yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku terkasih, harapan saya ketika kita mengikuti perayaan Kamis Putih pada malam hari ini, dan Anda yang mendengarkan renungan ini, kita jangan hanya ke gereja karena ikut-ikutan, lalu datang duduk. Ada yang tidak mendengarkan dengan baik firman, ada pula yang datang karena terpaksa. Tetapi kita datang sama-sama, kita mendengarkan bersama pesan-pesan penting Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah mengenangkan cinta kasih itu sendiri. Karena itu ketika kita merayakan perayaan Ekaristi pada malam
Kamis Putih atau perayaan Ekaristi di hari-hari yang lain, di hari-hari biasa, misa Ekaristi pagi hari, misa Ekaristi hari Minggu biasa yang lain, diharapkan supaya kita menjadi manusia-manusia yang Ekaristi. Ya, Bapak Ibu saudara dan saudaraku terkasih, menjadi manusia yang Ekaristi. Manusia Ekaristi adalah manusia yang rela berkorban, manusia yang rela berbagi kasih kepada sesama, teristimewa kepada mereka yang lapar, teristimewa kepada mereka yang haus akan kebahagiaan. Kita membagi kasih itu kepada mereka yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jalan salib ya, yang kita lalui bersama, satu momen penting ya, dalam perhentian kelima, ketika Simon Kirene dipaksa untuk membantu Tuhan Yesus memikul salibnya, dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus bahwa bantuan itu kecil ya, kecil, tetapi sangat berarti bagi dia yang membutuhkan. Tidak usah jauh-jauh ya. Makanan sisa makanan yang Anda sudah makan, yang mestinya harus dibuang kepada anjing atau kepada binatang apa yang mau dimakan, tetapi pada saat yang bersamaan ada orang yang butuh makanan. Ketika Anda memberikan itu kepada dia, bagi dia itu sungguh sangat luar biasa, karena dia sangat membutuhkan makanan. Atau bagi mereka yang perokok seperti saya, puntung rokok yang mesti Anda buang, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan rokok dan di saat itu juga Anda punya rokok habis, tetapi ketika Anda memberikan puntung itu saja kepada dia, dia sangat bersyukur. Sekalipun puntung rokok itu harus dibuang, tetapi dia merasa bersyukur sekali karena dia masih bisa untuk merokok, masih bisa untuk makan makanan sisa makanan yang kita buang. Itu artinya bahwa bantuan itu kecil tetapi sangat berarti bagi mereka. Itu artinya bahwa menjadi manusia yang Ekaristi, manusia yang mampu berbagi hidupnya kepada mereka yang lemah, tersingkir, bahkan terbuang. Menjadi manusia yang Ekaristi adalah manusia yang tidak mendiskriminasi orang lain. Ada orang yang membutuhkan tempat tinggal, ada orang yang membutuhkan kasih sayang. Kita mesti rangkul mereka, kita mesti layani mereka. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita pegang baik-baik, kita jaga baik-baik pesan penting Tuhan Yesus. Lakukanlah semuanya itu untuk mengenangkan dia, menjadi kenangan akan dia. Terakhir dari renungan ini adalah saya mengajak kita semua supaya mari kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Karena malam hari ini Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, karena dia sedang berada di dalam sakrat maut. Tuhan Yesus sedang bergulat dengan sakrat mautnya. Bersama dengan para murid, mari kita berjaga-jaga bersama dengan dia. Semoga demikian kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga dengan merayakan perayaan Kamis Putih ini, dan kami semua menyantap tubuh dan darah-Mu, mampu mengubah diri kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, sehingga bisa melihat, bisa mendengarkan segala jeritan tangis dari orang-orang yang membutuhkan
pertolongan dari kami, seperti yang telah Engkau sabdakan kepada kami pada malam hari ini, yakni berbagi kasih kepada mereka yang lain. Amin.